Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ini, saya yang bernama Maulina Areta dengan NIM tertera dari Jurnalistik 4B Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan memaparkan 3 teori komunikasi beserta dengan contoh dalam penelitiannya. Simak terus sampai habis ya. Yang pertama yang akan saya paparkan adalah teori konstruksi sosial. Teori ini lebih menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dalam realitas sosialnya. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, dan individu sendiri itu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Nah, individu ini menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu ini juga bukan sosok yang korban sosial gitu, namun merupakan sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Secara umum, bagi orang-orang yang memiliki kultur yang sama seperti kita, setiap hal akan memiliki makna yang sama gitu. Contoh, misalkan mobil. Sebuah mobil itu bisa menjadi salah satu ikon, salah satu lambang mobilitas. Namun untuk beberapa merek tertentu seperti BMW, Mercedes-Benz itu bisa melambangkan kemakmuran seseorang. Lalu teori konstruksi sosial ini berpandangan bahwa masyarakat memiliki kesamaan budaya akan memiliki pertukaran makna yang berlangsung terus-menerus. Untuk contoh penelitian yang saya ambil dari teori ini, dari teori konstruksi sosial ini adalah dari sebuah jurnal dengan judul Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relation yang ditulis oleh Ani Yuningsih. Isu yang diangkat oleh Ani Yuningsih dalam jurnal ini adalah tentang perkembangan public relations ditinjau dari segi teori konstruksi sosial. Metode yang saudara Ani Yuningsih ini gunakan dalam penulisannya adalah metode penelitian kualitatif dengan phenomenological research, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Teori yang saudara Ani Yuningsih gunakan ini adalah tentunya teori konstruksi sosial. Untuk keterkaitan teorinya dengan kajian saudara Ani Yuningsih ini ialah public relations. Secara garis besar kan strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat. Public relation ini kan sangat penting ya dalam membangun citra positif masyarakat secara luas terhadap suatu perusahaan yang bersangkutan gitu. Jadi implementasi teori konstruksi sosial dalam penelitian public relations-nya Ani Yuningsih ini dapat ditinjau dari aspek terbangunnya citra, opini, brand image, public loyalty, dan lain sebagainya, dan saya rasa sudah cukup relevan. Lalu teori yang kedua yang akan saya paparkan adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Jadi ada menurut ahli dari teori ini yang bernama Everett M. Rogers. Jadi si Rogers ini katanya inovasi yang dipandang oleh penerima sebagai inovasi yang mempunyai manfaat relatif gitu. Kesesuaian kemampuannya sesuai dengan kemampuan yang bisa mereka coba. Untuk contoh penerapan pada penelitian jurnalnya, saya mengambil dari satu jurnal yang berjudul Proses Operasionalisasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan ditinjau dari perspektif teori difusi inovasi.
yang ditulis oleh Yuliati Brahmasto Nugroho, Haryadi Kartodiharjo, dan Dodi Ridho Nurrohmat. Isu yang mereka angkat adalah analisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi operasionalisasi kebijakan KPH. Oke, KPH sendiri itu adalah singkatan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan ya. KPH ini merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Metode yang diambil oleh penulis dan kawan-kawannya ialah metode seperti jurnal sebelumnya, metode penelitian kualitatif dengan phenomenological research, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena essential partisipan dalam pengalaman hidupnya. Teori yang mereka gunakan tentu saja teori difusi inovasi. Karena teori ini yang digunakan itu adalah teori difusi inovasi ya, di mana teori ini menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui sekelompok orang tertentu gitu ya di sistem sosial, maka dirasa untuk saya sendiri sudah sangat relevan dengan jurnal penelitian ini karena penulis dan kawan-kawannya telah mencari solusi untuk kebijakan KPH dengan cara mengkomunikasikannya ke KPH yang ada di tempat ya, di daerah setempat. Untuk teori terakhir saya akan memaparkan tentang teori hierarki media. Untuk teori hierarki media ini adalah teori yang menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi media yang terpengaruh dari internal maupun eksternalnya. Untuk pengaruhnya sendiri itu dapat dipengaruhi oleh pekerjaannya sendiri, rutinitasnya, organisasinya, dari luar medianya pun juga bisa, dari ideologinya pun juga bisa. Untuk contoh penelitiannya, saya mengambil satu jurnal yang berjudul Anomali dan Teori Hierarki Pengaruh Terhadap Isi Media. Jurnal tersebut ditulis oleh Nanang Krisdinanto. Isu yang penulis angkat ialah pentingnya mengkaji isi media. Metode yang penulis gunakan sama seperti jurnalnya sebelumnya juga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif phenomenological research, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena essential partisipan dalam pengalaman hidupnya. Teori yang penulis gunakan di sini adalah teori hierarki media. Karena teori hierarki media ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal eksternal, saya rasa sudah sangat relevan dengan isi penelitian tersebut ya. Karena bisa membantu dalam menjawab rasa penasaran audiens terhadap suatu isi media dan membantu filterisasi terhadap isi media. Mungkin demikianlah isi pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.